Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perspektif neorealisme terhadap Laut Tiongkok Selatan. Makalah ini disusun oleh Muhammad Firmansyah, Siti Nuraziza, dan saya sendiri, Yunanisi. Saya akan langsung lanjut aja ke bab 1. Bab 1 berisikan tentang pendahuluan, latar belakang. Laut Tiongkok Selatan merupakan perairan yang mencakup wilayah sejumlah negara di Asia Tenggara. Perairan ini memiliki kekayaan alam yang juga merupakan salah satu rute untuk perdagangan internasional sehingga memiliki peran penting bagi beberapa negara untuk kelangsungan ekonomi. Contohnya seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara anggota ASEAN yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kawasan Laut Tiongkok Selatan dianggap sangat strategis sehingga menjadi salah satu wilayah yang paling diperebutkan pada abad ke-21. Kekayaan yang ada di Laut Tiongkok Selatan juga menjadi penyebab dari klaim yang dilakukan oleh beberapa negara yang terlibat dan tumpang tindih. Klaim akhirnya berujung menjadi konflik. Konflik Laut Tiongkok Selatan merupakan konflik yang sangat serius dan hingga kini masih belum bisa ditemukan solusinya. Konflik ini menjadi permasalahan pelik bagi beberapa negara anggota ASEAN dan Cina. Konflik Laut Tiongkok Selatan dimulai dari Cina yang mengklaim wilayah yang ada di kawasan Laut Tiongkok Selatan secara sepihak atas dasar sejarah kuno yang ada di Cina. Rumusan masalah, mengapa Tiongkok begitu ingin menguasai perairan Laut Tiongkok Selatan? Tujuan penelitiannya, penelitian dilakukan bertujuan sebagai berikut: untuk menelaah potensi dari penguatan militer Cina yang dilakukan di Laut Tiongkok Selatan yang dapat mengancam keamanan dari negara sekitarnya yang juga memiliki wilayah kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan. Manfaat penelitian: melalui tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perspektif neorealisme bagi para penulis dan pembaca, serta berharap sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari. Bagi kami, penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang perspektif neorealisme, yang mana perspektif ini memiliki turunan yang terbagi menjadi dua, yaitu realisme ofensif dan realisme defensif. Bab 2 tentang pembahasan Laut Tiongkok Selatan. Kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan yang penting bagi negara-negara ASEAN, China, dan juga Amerika Serikat karena menjadi jalur perdagangan dunia yang dilewati oleh sepertiga kapal dalam perdagangan internasional. Wilayah ini juga memiliki cadangan minyak terbukti sekitar 7,7 miliar barel dan perkiraan 28 miliar barel secara total. Tentu saja konflik terus-menerus terjadi untuk menguasai kawasan ini. Realis ofensif berpendapat bahwa suatu negara akan berusaha untuk mencapai keamanan melalui dominasi dan hegemoni. Strategi ini secara tidak langsung akan mengharuskan negara untuk melakukan tindakan-tindakan ofensif dengan memaksimalkan kekuatan militer dan pengaruh politik negara setiap saat apabila memungkinkan. Para pemikir realisme ofensif telah menerapkan konsep yang dilatari oleh salah satu kebijakan Hu Jintao, mantan sekretaris jenderal Partai Komunis Cina, yaitu China's Peaceful Rise, atau kebangkitan Cina secara damai sebagai sebuah ancaman yang besar terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya, serta juga Amerika Serikat. Dalam kata lain, konflik tidak akan dapat dihindari karena akan terus terjadi ketidakseimbangan berkelanjutan dan persaingan di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Realis defensif sebaliknya menolak dominasi sebagai suatu strategi untuk bertahan hidup, karena hegemoni dapat menyebabkan konflik yang berbahaya dengan negara-negara musuh. Sebaliknya, sistem anarki sebagai suatu arena dalam sistem internasional akan mendorong negara untuk mencapai keamanan melalui kebijakan defensif dan konservatif yang akan cenderung melakukan tindakan self-help.
atau lebih mengutamakan menolong dan mementingkan diri sendiri. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan yang dimiliki Laut Tengah Selatan. Banyak yang mengaitkan ini dengan kekayaan alam yang dimiliki Laut Tengah Selatan. Menurut berbagai sumber yang ada, kekayaan alam laut di Tengah Selatan termasuk cadangan gas yang besar, hingga logam tanah jarang atau rare earth element atau REE, yang aplikasinya banyak untuk industri hilir berteknologi tinggi. Menurut CFR, di Laut Tengah Selatan ada sekitar 900 triliun kaki kubik gas alam. Angka ini tentunya sangat fantastis. Jika memang benar cadangan gas yang ada mencapai sebanyak itu, maka Laut Tengah Selatan memang wilayah yang kaya sumber daya alamnya. Menurut sumber lain dari American Security Project menyebutkan bahwa cadangan gas yang ada di LCS mencapai 296 triliun kaki kubik dan menyumbang setidaknya 60% sampai 70% dari total cadangan hidrokarbon teritori tersebut. Tak hanya estimasi cadangan gas saja yang beragam, tetapi juga berlaku untuk cadangan minyaknya. Harley memperkirakan cadangan minyak LCS mencapai 7,7 miliar barel, sementara estimasi lainnya memperkirakan jumlahnya hanya mencapai 230 miliar barel, atau hampir 80% dari cadangan minyak Arab Saudi. Ini adalah informasi yang berhasil diperoleh di tahun 2012. Selain kaya akan sumber daya alamnya, Laut Tengah Selatan juga berada di jalur perdagangan strategis yang dilalui oleh kapal tanker pengangkut minyak. Menurut CFR, 50% dari total kapal tanker pengangkut minyak global melewati Laut Tengah Selatan. Jumlah kapal tanker pengangkut minyak melalui Laut Tengah Selatan 3 kali lebih banyak dari terusan Suez dan lebih dari 5 kali terusan Panama. Lebih dari setengah dari 10 pelabuhan pengiriman terbesar di dunia juga berlokasi di Laut Tengah Selatan. Sehingga selain kaya akan sumber daya alam, Laut Tengah Selatan juga terletak di lokasi yang sangat strategis. 3. Penutup kesimpulannya, memanasnya konflik di Laut Tengah Selatan, terutama akibat sengketa wilayah, perairan maupun daratan, serta penguasaan sumber daya di wilayah tersebut, telah mempengaruhi situasi politik dan keamanan di kawasan, menghasilkan provokasi Tiongkok yang menjadikan Laut Tengah Selatan sebagai kemungkinan utamanya, membuat negara-negara di sekitarnya, termasuk Asia, bereaksi keras dan menentang perluasan pengaruh Tiongkok di kawasan Laut Tengah Selatan. Selain ingin menjaga kebebasan navigasi dan akses tidak terbatas wilayah tersebut, keberadaan Amerika Serikat juga menjadi upaya mempertahankan kedaulatan wilayah bagi negara yang berada di sekitarnya, serta dominasinya dalam menjaga dan mengatur tatanan dunia. Hal tersebut kemudian diturunkan menjadi dasar kebijakan luar negeri di Amerika Serikat, terutama menyangkut isu Laut Tengah Selatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.